Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teritami, NIM 19201037, kelas D3.07. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian catu daya dengan regulator tegangan. Nah, catu daya itu apa sih? Nah, catu daya itu suatu cara yang digunakan untuk menghilangkan gangguan pada rangkaian penyearah gelombang, sehingga arus DC yang dihasilkan menjadi lebih halus dan ideal. Kemudian gangguan atau sinyal yang tidak diinginkan disebut sebagai ripple. Nah, ripple itu tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dikurangi. Cara yang digunakan untuk menghilangkan ripple yaitu dengan cara filtering ataupun penyaringan. Nah, kemudian komponen yang digunakan untuk filter yaitu kapasitor. Faktor ripple itu merupakan perbandingan antara tegangan ripple dengan tegangan DC yang dihasilkan, atau bisa juga dirumuskan sebagai R sama dengan VRMS per DC dikali 100%. Nah, kemudian contoh filtering pada rangkaian penyearah setengah gelombang. Ini ya, ini contoh-contohnya ada dua. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu yang pertama, ketika suatu kapasitor ditambahkan pada output diode, nah pada saat diode D1 mendapat pulsa positif, D1 itu langsung konduksi dan kapasitornya mulai mengisi. Nah, yang kedua yaitu ketika kapasitor telah mencapai tegangan puncak, D1 menyumbat karena katodenya itu lebih positif dari anodenya. Kemudian yang ketiga, kapasitor itu harus membuang discharge atau muatan melalui beban yang mempunyai resistan tertentu. Yang keempat yaitu oleh karena waktu discharge kapasitor lebih lama dibanding waktu yang dibutuhkan AC, maka melakukan suatu periode atau silsil. Nah, kemudian akibatnya sebelum kapasitor mencapai nilai 0 volt, kemudian diisi kembali oleh pulsa yang berikutnya. Nah, contohnya ini ya gambarannya. Kemudian tegangan yang keluar akan dibentuk gerigi atau gigi gergaji dengan tegangan ripple yang besarnya adalah VR sama dengan VM dikurangi V1 atau persamaan pertama. Nah, kemudian dengan tegangan DC adalah VDC sama dengan VM. Nah, ini VM itu garis Vout ya. VM ditambah VR dibagi 2 itu hasil persamaan 2. Nah, kemudian rangkaian penyearah yang baik adalah yang memiliki tegangan ripple yang paling kecil. Nah, kemudian PL adalah tegangan discharge atau pengkosongan kapasitor C, sehingga dapat juga ditulis PL sama dengan VM pangkat min T per RC. Itu persamaan 3 ya teman-teman. Kemudian persamaan 3 itu disubstitusi ke rumus I, maka perolehannya yaitu VR sama dengan VM dikali I min E pangkat min T per RC. Nah, itu hasil persamaan 4. Kemudian jika T kurang dari kurang RC dapat ditulis E pangkat min T per C sama dengan 1 min T per C. Itu persamaan yang kelima. Nah, kemudian jika ingin disubstitusi ke rumus 4, dapat diperoleh persamaan yang lebih sederhana dengan rumus
VR sama dengan VM dikali T per RC. Nah, itu hasil persamaan 6. Nah, kemudian VM per R itu tidak lain adalah beban I, sehingga dengan terlibat hubungan antara beban arus dan kapasitor terhadap tegangan variabel atau VR. Nah, perhitungan ini untuk mendapatkan nilai tegangan variabel yang diinginkan, sehingga bisa juga dapat ditulis VR sama dengan I kali T per C, yaitu persamaan 7. Nah, untuk penyederhanaan biasanya itu menggunakan T sama dengan TP, yaitu periode saat gelombang sinus dari jala-jala listrik yang frekuensinya yaitu sebesar 50 Hz atau 60 Hz. Nah, jika frekuensi jala-jala listrik itu 50 Hz, maka penyearah setengah gelombang itu berlaku T sama dengan TP atau I per F yang berarti I dibagi 50 yang hasilnya 0,02 detik. Nah, untuk penyearah gelombang penuh tentu saja frekuensi gelombangnya 2 kali lipat, sehingga T sama dengan I per 2 TP atau bisa juga hasilnya 0,01 detik. Nah, contoh gambar filteringnya ini ya di bawah, teman-teman. Kemudian transformator. Nah, transformator itu apa sih? Nah, jadi transformator atau trafo itu adalah komponen elektromagnetik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Nah, hal yang berhubungan dengan lilitan primer atau lilitan sekunder pada trafo. Kemudian hubungan antara lilitan primer dan sekunder itu apa sih? Nah, hubungannya yaitu VP per VS sama dengan NP per NS, atau dengan daya pada trafo yaitu PP sama dengan VS, di mana PP sama dengan VP kali IP dan PS itu sama dengan VS kali IS. Maka VP kali IP sama dengan VS kali IS. Kemudian jenis-jenis trafo yaitu ada 2. Yang pertama yaitu step up. Nah, step up itu transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer. Fungsinya apa sih transformator step up itu? Nah, fungsinya itu sebagai penaik tegangan. Nah, jadi transformator ini biasanya ditemui pada pembangkit tenaga listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh. Nah, jadi lambangnya seperti di bawah ini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu step down. Nah, step down itu apa sih? Nah, step down ini memiliki lilitan sekunder itu lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga fungsinya itu sebagai penurun tegangan. Nah, jenis ini biasanya ditemui terutama itu dalam adaptor AC maupun DC gitu. Lambangnya itu kebalikannya dari step up. Seperti ini ya, teman-teman. Ini gambar step down. Kemudian ini berikut rumus untuk menentukan tegangan, arus dan lilitan pada trafo. Ini contohnya ya. Jika diketahui up sama dengan 220 volt, NP sama dengan 734 lip, NS sama dengan 80 lip. Nah, hitung tegangan sekunder trafo atau OS. Nah, jadi
Untuk menghitung tegangan sekunder trafo itu US per UP sama dengan NS per MP, yaitu